Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, masuk pada halaman yang ke 228, bab yang ke 65, yaitu beribadah dengan meninggalkan atau mengharamkan rezeki yang baik, artinya yang halal. Sebagaimana telah kita pahami tentang makna jahiliyah, dari kata jahil, tidak tahu, bodoh, artinya perilaku yang tidak sejalan dengan fitrah, sehingga dia bertabrakan dengan hukum Allah Ta'ala. Masa jahiliyah adalah masa kitab yang dulu telah hapus, tajdid pembaharunya belum tiba. Itu masa jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dengan Iqra, menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir, maka di masa itu hilang masa jahiliyah, karena di masa itu sudah ada nabi, sudah diturunkan wahyu dan sudah disampaikan. Adapun masa sejak itu sampai sekarang dan sampai Al-Quran eksis, para dai-nya tegar, maka masa jahiliyah tidak ada. Tapi apabila Al-Quran sudah Allah angkat, dai-nya sudah tidak ada, berarti masuk lagi ke masa jahiliyah, dan itu mendekati kiamat. Apakah zaman sekarang ada perilaku jahiliyah? Jawab, banyak. Walaupun berada di masa Islam, tetapi perilakunya jahiliyah. Kenapa? Karena perilakunya tidak mencerminkan Islam itu sendiri, walaupun dia mengaku beragama Islam. Nah, karena permasalahannya begitu, mungkinkah pada diri kita sekarang ini salah satu sisi masih ada sifat jahiliyah? Mungkin. Apakah kita sudah bisa menjamin ilmu kita ketahui semuanya? Apa kita sudah menjamin apa yang sudah kita ketahui kita betul-betul faham?
Apakah yang telah kita pahami itu sebagaimana standar pemahaman yang benar? Apakah setiap yang sudah kita ketahui, kita pahami dengan pemahaman yang benar, kita bisa mengamalkan? Apakah setiap yang sudah kita amalkan, kita sudah dianggap itu sah, berpahala? Selagi semuanya kita belum bisa menjawab iya, dan memang kita sulit untuk menjawab iya, maka di kala itu pada sisi-sisi tertentu setiap orang berpotensi pada dirinya masih terjangkit sifat jahiliyah. Makanya kita wajib untuk muhasabah, apakah pada diriku sudah bersih atau masih terjangkit sifat jahiliyah. Berikutnya kita mulai membaca dari tema di atas. Di antara sifat jahiliyah, profil jahiliyah yang ke-65 adalah beribadah atas nama ibadah, tapi prakteknya dengan mengharamkan rezeki yang Allah halalkan. Ibadah yang benar menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kalau dibalik, walau mengatasnamakan ibadah, itulah pribadi jahiliyah. Beribadah dengan meninggalkan, beribadah dengan mengharamkan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Mestinya baik itu diambil, mestinya halal itulah yang diambil, tapi ternyata dia meninggalkan. Juga meninggalkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Allah keluarkan hiasan yang disilahkan untuk dipakai, pakailah. Itu namanya beribadah berdasarkan ilmu. Tapi apabila perhiasan yang ada dihalalkan, dia sengaja meninggalkannya atau berhias dengan perhiasan yang diharamkan, maka dikala itu juga pada dirinya masih terjangkit sifat jahiliyah di bidang itu, dengan nilai kadar bobot salah yang orang per orang bisa berbeda-beda. Berkaitan masalah ini, penulis rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa ayat dari surah Al-A'raf 31 sampai 32 kepada qari Fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Masykur. Surah Al-A'raf yang ke-31 sampai 32. Allah memanggil, ya bani Adam, wahai anak turun Adam. Moyangnya makhluk, kalau jin itu iblis. Moyangnya makhluk, kalau manusia dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Lek moyangi gajah saya nggak tahu. Kalau ada yang mengatakan moyangnya manusia dia adalah ketek, saya kira itu adalah pemikiran Yahudi. Muslim bukan Yahudi, maka tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Dipanggil, khudhu zinatakum, ambillah, pakailah perhiasanmu
inda kulli masjidin, ketika berada di tempat setiap kali di situ kamu melaksanakan sujud salat. Maka zinah di sini artinya adalah baju menutup aurat. Ketika tertutup dengan baik, maka dia akhirnya tampak indah dan sopan. Itu namanya hiasan. Walaupun tidak usah dihias-hias, yang jelas auratnya ditutup secara syar'i, itu namanya sudah berhias. Kalau ada hiasan tambah, maka hukumnya macam-macam. Hiasan tambah untuk perempuan ada di telinganya, ada di lehernya, ada di jarinya, ada di pergelangannya, ada di perutnya, ada di kakinya. Itu hiasan untuk pribadi mereka, spesial bersama suami mereka, itu namanya perhiasan khusus. Untuk laki-laki apabila ada yang berhias pakai semisal itu, yang boleh satu, apa? Cincin. Di antara sebabnya Nabi SAW memakai cincin, tapi bukan sembarangan untuk berhias, tetapi cincin stempel. Sewaktu-waktu butuh nyetempel, tinggal yang dicincinkan di tok nih gitu saja. Karena itu juga dibentuk sebagai cincin, akhirnya laki-laki pakai cincin boleh, tapi dari emas tidak boleh. Kalau perempuan perhiasannya emas monggo, perak monggo. Tapi emas perak laki-laki perempuan sama-sama haram apabila dijadikan bijana. Dijadikan bijana, untuk semuanya itu adalah hukumnya haram. Emas untuk dijual boleh, laki-laki pedagang emas. Emas sebagai bahan mata uang dinar, maka laki-laki boleh di sakunya, di kantongnya, tapi itu bukan perhiasan. Kemudian perhiasan tambah yang lain yang berada di pakaian. Maka supaya pakaian semakin tambah indah, maka diberikan hiasan yang wajar boleh. Misalnya bagian kerahnya itu dari sutra umpamanya, bagian bukaan kancing bajunya dari sutra boleh. Hiasan di ujung pergelangan tangan itu pakai sutra, itu boleh. Untuk laki-laki, untuk perempuan mutlak boleh memakai sutra. Itu termasuk hiasan. Kalau perempuan memakai baju yang berhias, memang bajunya dihias, baju itu sudah hiasan, masih dihias lagi, yang di sana berdampak menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Kalau dipakai di rumah untuk kedekatan dengan keluarganya, nggak mengapa. Dipakai di rumah untuk kedekatan keluarga, nggak mengapa. Tapi kalau di luar tidak boleh. Makanya perempuan kalau ketika di luar memakai jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu semisal orang kehujanan, sudah pakai baju, lalu hujan, diambil barangnya, benteng dari hujan, apa namanya? Mantel. Kalau mantel itu baju dipakai hujan, jilbab itu baju perempuan yang dipakai ketika keluar rumah. Sehingga bajunya yang berhias dipakai dalam rumah dengan jilbab, dengan mantel, itu hanya tertutup. Dan mantelnya tidak boleh untuk dihias-hias. Mantelnya, baju luarnya tidak boleh untuk dihias-hias. Ya nanti model hiasannya banyak, longgar tapi tipis, tebal tetapi ketat, nah, sama saja. Itu termasuk sesuatu yang enggak diizinkan. Maka di sini ada perintah khudzu zinatakum, supaya hiasanmu kamu pakai. Makna hiasan sudah kita sampaikan. Adapun asbabun nuzulnya, ada perintah supaya bajumu yang punya fungsi sebagai hiasan
ketika kamu sholat menjadi sopan, artinya auratmu tertutup sehingga menjadi terhormat karena berhias seperti itu. Ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Tradisi jahiliyah, terutama dikuasai oleh pengurus Masjidil Haram. Karena itu tempat suci, maka baju yang dipakai harus suci dan juga suci dari semisal atribut kedaerahan. Makanya mereka harus memakai baju gaya Quraisy. Kalau tidak punya, beli. Kalau tidak bisa beli, pinjam. Kalau tidak bisa pinjam, telanjang. Makanya banyak orang yang tawaf sambil telanjang. Laki-laki yang rasa malunya lebih tipis daripada perempuan, banyak yang tawaf di siang hari dalam keadaan nggak berbaju. Perempuan yang relatif punya rasa malu, maka mereka tawafnya di waktu malam yang gelap. Maka berkaitan dengan tradisi jahil seperti itu, beribadah dengan cara mengharamkan rezeki. Rezeki bentuknya apa? Baju itu rezeki, itu halal. Dipakai nutup aurat, bukan sebatas halal. Khudhu, itu fi'il amar, hukum asal menunjukkan perintah. Walaupun untuk kondisi tertentu nanti ada tafsirnya, tetapi untuk mana seperti ini nanti hukumnya wajib. Karena ibadah dengan telanjang nggak boleh, pakai hiasan maknanya berbaju, hukumnya menjadi wajib, maka khudhu hukumnya wajib. Nah begitu. Itu tradisi jahiliyah mengatasnamakan beribadah, ketika diberikan rezeki justru malah diharamkan. Akhirnya mereka beribadah sambil telanjang. Ini inti pokok yang masuk di dalam pembahasan bab. Apa itu? Mengatasnamakan ibadah tapi prakteknya malah mengharamkan rezeki yang Allah halalkan. Demikian juga wakulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, kalian juga jangan melampaui batas. Ada makanan-makanan yang halal, atas nama ibadah mereka mengharamkan. Apa contohnya? Poso mutih. Apa poso mutih? Ketika makan sing dimakan sing putihan tok. Banyu ya beningan, sego nyel, paling-paling lawe uyah. Pemane lawuh ya tahu putih, mungkin senada dengan itu. Dan semisalnya, itu termasuk mengatasnamakan ritual, nanti fadilahnya begini-begini, tapi prakteknya dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan dari rezeki. Demikian juga wasrobu, minumlah. Sengaja meninggalkan minuman yang halal, katanya beribadah, sehingga minumnya hanya beningan. Susu halal tapi nggak dipakai, madu halal tapi nggak dipakai. Kenapa? Nggak beningan. Itu atas nama ibadah. Nanti fadilahnya begini begitu. Juga sama saja itu tradisi itu. Kemudian kebolehan makan dan minum, walaupun itu menggunakan fi'il amar, menunjukkan perintah, hukum asal wajib, tetapi karena dia termasuk jibillah, termasuk sesuatu yang bersifat tradisi, hukum asal itu adalah mubah, maka makan minum di sini adalah memiliki hukum perintah yang bersifat mubah. Artinya bila butuh makanlah. Walaupun diizinkan, tapi jangan sampai berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas? Kerjanya haram, termasuk riba, mencuri, korupsi, termasuk contoh kerja haram. Zina, jualan kucing, jualan anjing, jualan alat musik. Berikutnya kerjanya haram, sudah. Bendanya haram, apa contoh benda yang haram? Babi, bangkai, darah dari binatang yang disembelih darahnya mengalir, termasuk binatang yang disembelih dalam rangka keberhalaan walaupun muni bismillah. Sewane baik bismillah. Ya muni bismillah tapi dalam rangka sewani. Bismillah itu penipuan. Ketika digunakan untuk acara berhala.
Itu termasuk melampaui batas. Termasuk melampaui batas adalah kadar melebihi dari butuh. Tangki isinya 5 liter diisi 6 liter, israfnya itu 1 liter. Perut diisi, dibagi menjadi 3, angin, air, makanan, sehingga angin nggak ada tempatnya, full makanan dan air, sehingga nggak bisa bernafas, akhirnya sesak. Itu juga termasuk melampaui batas. Termasuk melampaui batas adalah ketika dia mengkonsumsi tidak menggunakan cara syar'i. Makan sambil tangan kiri, minum sambil tangan kiri, itu termasuk melampaui batas. Karena sudah ada peraturannya, ada adabnya, dia sengaja melanggarnya. Dan masih ada potensi yang lain yang masuk kriteria dia melampaui batas, dikatakan itu jangan. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Kul, katakanlah, Nabi kita SAW diperintah oleh Allah SWT untuk berbincang, ajak bicara kepada umat dengan cara tanya, man, ayo siapa? Harama, yang mengharamkan zinatallahi, hiasan Allah. Allati, yang mana hiasan itu akhraja, Allah keluarkan, liibati, untuk hamba-hambanya, wa thayyibati, dan ayo siapa mengharamkan barang-barang yang baik, minar rizki, dari rezeki. Apa mana rezeki? Modal kehidupan, benda maupun non benda, uang atau makanan atau pakaian, kendaraan, atau termasuk ketentraman, itu juga termasuk rezeki. Aman juga termasuk rezeki. Karena rezeki itu maknanya adalah modal kehidupan. Ayo, siapa itu yang membuat hukum sendiri? Allah keluarkan untuk hambanya halal, dia kok mengharamkannya. Artinya jangan begitu, itu tidak boleh. Kul, katakanlah, Nabi kita SAW diperintahkan untuk berbincang kepada mereka. Iya, hiasan yang Allah berikan halal tadi lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di dalam hidup di dunia. Yang orang kafir itu hanya sebatas numpang. Jadi benda-benda yang sudah Allah nyatakan halal, diizinkan, itu semuanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Orang kafir itu numpang, hewan itu numpang. Makanya seringnya hewan itu turane manusia, ya kan? Kucing apa makanannya? Turane manusia, belum, dan semisalnya. Manusia yang mendapatkan hak utama. Ini dalilnya, lilladzina amanu. Jadi dunia bersama isinya itu disediakan untuk orang yang beriman. Yang lain itu hanya numpang. Makanya ketika itu sudah diizinkan, maka jangan diharamkan kecuali apa yang Allah telah tetapkan itu akan keharamannya karena bahaya. Karena bila bahaya nggak termasuk zina, nggak termasuk perhiasan. Selebih dari yang Allah haramkan, yang paling banyak itu adalah hukumnya itu mubah, disilakan sebagai sarana. Allah firmankan, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah menciptakan bumi bersama isinya untuk kamu, untuk orang yang beriman. Maka manfaatkan, disyukuri modal ketaatan. Nah, orang-orang kafir itu hanya sebatas numpang. Nah, begitu, sebatas numpang. Makanya karena sudah diizinkan, jangan diharamkan. Kholisatan, yang itu nanti akan khusus yaumal kiamati, dari kiamat. Nah, kekhususan yang dapat rezeki dari kiamat itu dengan jumlah yang luas, manusia nggak bisa menghitung. Karena rahmat Allah dibagi 901 bagian, ditebar di alam raya, semua yang butuh bisa mengambilnya. Mukmin kafir berserikat di dalam memanfaatkan satu rahmat, sementara yang 99 disimpan di surga khusus untuk
mukmin. Dan di surga mukmin hiasan tidak ada yang dilarang. Laki perempuan pakai emas, perak, sutra gak jadi masalah. Bahkan rumah mereka ada rumah dari perak, rumah dari emas. Itu nggak ada pantangan di sana. Laki perempuan berhias silahkan. Kenapa? Walahum fiha mayash tahun, mereka di surga mendapatkan apa yang jadi seleranya. Semuanya keturutan. Itu di akhirat khusus untuk orang yang beriman dengan luas. Kadzalika begitulah nufassilul ayati, kami perincikan ayat-ayat, dijelaskan dengan gamblang, liqaumi ya'lamun, buat orang yang mau tahu. Setelah pasang telinga, penglihatan, bisa berpikir, cocok dengan fitrah, lalu menerima, itu tandanya orang yang mau tahu, akhirnya dia bisa bersyukur. Nah, begitu. Nah, berkaitan masalah pensarahannya, di situ ada ungkapan derita perempuan ketika termakan oleh tradisi jahiliyah, yaitu mengatakan al yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bata minhu fala ukhilluh. Al yauma, hari ini, ketika masih terikat dengan tradisi jahiliyah tawaf sambil telanjang. Yabdu, tampak, ba'du sebagian, aurat aw kulluh atau total. Wa ma bata minhu, apa yang tampak darinya, fala ukhilluh, maka saya tidak menghalalkannya. Sementara anggota tubuh yang sering ditutup itu ketika kapop ada baunya. Apa kapop ya? Anggota tubuh ketika ditutup itu kapop. Apa kapop ya? Tertutup akhirnya lembab kan berbau kan ya. Ketiak sering itu berbau. Di selangkangan juga berpotensi berbau. Kenapa? Tertutup kapop. Nah, itu ketika terbuka akhirnya berbau. Derita perempuan, karena kenyataannya orang yang tawaf itu tempat-tempat semisal itu anak sing dirubung laler, nah, mereka sangat menderita sekali, akhirnya jadi korban. Sekarang pun juga sangat banyak sekali diberikan tubuh yang baik, dihiasi semakin indah, tapi dibuka, sebenarnya itu adalah menghinakan mereka. Makanya gambar-gambar porno yang seringnya perempuan itu dipajang, sebagian orang karena dihiasi setan itu ada yang senang, di tempat yang lain ada yang sangat menderita. Siapa? Korban-korban dengan penampilan pornografi. Siapa yang paling menderita? Siapa? Penampilan pornografi. Siapa yang paling menderita? Yang paling bahagia setan. Yang paling bahagia adalah orang yang nyembah setan, termasuk mata-mata yang tergoda oleh setan. Itu namanya mata penyembah setan, itu bisa dibilang bahagia. Tapi ada yang paling menderita. Siapa mereka? Perempuan yang menjaga muru'ah, jaga kehormatan. Dengan perempuan ditampilkan telanjang, seolah dirinya itu yang ditelanjangi. Makanya mereka itu melihat itu malu dan marah. Itu termasuk mereka hidup mesti untuk beribadah, mensyukuri, tapi dengan cara mengharamkan ada baju murah ternyata malah tidak dipakai, maka itu juga termasuk bagian dari tradisi jahiliyah. Untuk materi berikutnya bisa dibaca sendiri, itu merupakan keterangan dari tafsiran ayat. Berikutnya kita masuk dalam rangkuman dari apa yang telah kita pelajari. Satu, dari tema beribadah dengan nolak yang halal, Masail Jaliyah yang ke-65. Alam raya ini milik Allah. Alam raya itu adalah milik Allah. Mana dalilnya? Alam raya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya kan? Milik Allah saja apa saja yang di langit, milik Allah saja apa saja yang ada di bumi, termasuk itu ada di Al-Baqarah 284. Lillahi
ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah segala sesuatu yang di langit yang di bumi. Makanya apabila ada manusia merasa memiliki, itu sebatas titipan lengkap dengan hisab. Bila kamu gunakan modal ketaatan nanti akan ditambah-tambah, tapi bila kamu gunakan untuk kemaksiatan nanti akan menjadi sebab siksa. Makanya ketika ada orang mati, itu ungkapan hiburannya lillahi ma'akhadha walana ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang ia ambil, milik kita apa yang masih Allah titipkan. Artinya kita diberikan kewenangan, sementara kita dan milik kita semuanya milik Allah. Segala sesuatu itu ada ketetapan kontrak waktu. Di situ jelas lillahi ma'akhadha walana ma'ata. Itu lafadz sahih ketika memberikan takziah, hiburan kepada orang yang mati. Takziah sama nglayat benten apa sami? Takziah sama nglayat benten apa sami? Lek takziah kuwi sing diurus sapa, lek nglayat niku sing diurus napa? Takziah kuwi sing diraya, sing diurus sing urip. Nglayat sing diurus sing mati. Karena nglayat itu ngurusi hak mayit dengan cepat. Apa dari kata melayu, ngelayoni, berarti mengurus dengan melayu, itu dengan cepat. Karena ada perintah asri'u bil janais, persegerakan dengan ngurus jenazah. Artinya jangan sengaja ditunda-tunda. Karena bila baik supaya segera ketemu kebaikannya, bila jelek supaya orang yang terganggu mereka segera hilang dari gangguan. Itu ngelayat itu yang diurus mayitnya, dipenuhi hak-haknya, memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Tapi lihat takziah itu adalah yang diurus sing urip. Apa? Diberi hiburan. Apa makna takziah? Hiburan. Cinta sing dihibur mayite. Piye carane ngibur mayit ya? Kang bejo muni la ilaha illallah gitu nggih hiburane. Enggak bisa. Itu namanya talqin, itu ketika akan mati, supaya berucap la ilaha illallah, bukan di kuburan. Dan tadi kita menjelaskan tentang segala sesuatu milik Allah. Nomor 2, hak mencipta dan mengatur itu juga milik Allah. Hak mencipta dan mengatur itu juga milik Allah. Sebagaimana di Al-A'raf 54. Al-A'raf 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah hak mencipta dan hak memerintah. Itu tadi poin kedua, hak mencipta, hak mengatur itu milik Allah dengan dalil ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah hak mencipta, hak memerintah. Nomor 3, ketetapan hukum itu juga milik Allah, semisal halal dan haram. Ketetapan hukum itu juga milik Allah, semisal halal dan haram, sebagaimana ada di Al-An'am 62. Surah Al-An'am 62, ala lahul hukmu wa ilahi turja'un. Aw kama qala. Allah, ketahuilah lahu milik Allah al-hukmu, hukum, ketetapan hukum milik Allah. Lahu, ala lahu milik Allah al-hukmu wa ilahi turja'un, kepadanya kamu akan dikembalikan. Termasuk hukum, di sana ada halal, ada haram. Semuanya itu adalah milik Allah. Berikutnya nomor 4, peribadatan sebagai pembuktian ketaatan hamba. Peribadatan sebagai pembuktian ketaatan hamba untuk mendapatkan titik 2, untuk mendapatkan titik 2 rahmat, fadilah dan ampunan Allah.
Kita ulang, peribadatan sebagai pembuktian ketaatan hamba untuk mendapatkan rahmat Allah, fadilah Allah, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peribadatan yang dikerjakan oleh makhluk yang kita kerjakan, ini bukan Allah butuh kita diperintah, bila kita tidak memberi Allah marah, bukan begitu. Allah itu butuh pada kita enggak? Enggak butuh. Enggak sama dengan kerjanya pekerja itu memuaskan majikan, itu enggak bisa disamakan. Lek kerjaku elek, majikaku nuwesu, nyapa majikaku rugi. Lek ibadahku elek, Allah nuwesu. Kenapa? Allah rugi. Enggak ada yang seperti itu. Allah tidak tambah mulia ketika dimuliakan. Allah tidak akan pernah jatuh hina walaupun semua makhluk menghinakan, karena Allah itu sudah mulia sebelum makhluk memuliakan. Allah menyebutkan wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang kaya, yang enggak butuh kepada hamba, hambalah yang fakir, yang dzul hajah, yang butuh kepada Allah. Maka peribadatan yang dikerjakan makhluk itu sebagai pembuktian ketaatan. Hamba itu yang butuh, apa yang dicari? Akan mendapatkan rahmat Allah, fadilah Allah, dan ampunan Allah. Makanya ketika kita beribadah itu bukan memberi kepada Allah, tetapi kita beribadah itu adalah pembuktian ketaatan. Kita mengharapkan semoga dengan taatku Allah memberikan rahmat, fadilah, dan ampunannya. Bila Allah itu tidak sembah, Allah tidak akan berkurang, justru manusia yang rugi. Dan ketika hamba itu meminta, Allah tidak pernah rugi. Kenapa? Karena rahmat Allah itu terlalu banyak yang dibutuhkan oleh makhluk. Paling-paling itu hanya sebatas jarum yang dicelupkan di laut, kemudian terangkat banyak air yang nempel di jarum. Berapa itu jumlahnya? Maka jangan merasa merugikan kepada Allah, justru manusia sendiri yang bisa rugi. Makanya peribadatan merupakan pembuktian ketaatan seorang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah, fadilah Allah, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib berpikir ke sana. Makanya kita tuh semakin butuh, nanti semakin semangat beribadah. Kita semakin butuh, semakin semangat beribadah. Semisal orang itu ketika lapar, semangat makan enggak? Iya. Kita tuh butuh. Makanya ibadah kita supaya memiliki sikap butuh. Kalau kita tidak butuh, nanti akan malas. Makanya ujian orang itu super sehat, super kaya, ini khawatir dia nggak punya butuh, sehingga nggak punya butuh kepada, sehingga nggak mau beribadah. Itu ujian yang sangat berat. Kadang malah mengklaim ini gara-gara milik saya, sehingga nggak butuh kepada Allah. Bahkan menuduh Allah itu adalah malah fakir, wa nahnu agniya. Itu bahasa-bahasa Yahudi. Ketika menuduh ada tugas untuk sedekah, katanya Allah itu bangkrut cari sumbangan, mereka merasa kaya. Itu jelas penyakit yang sangat membahayakan. Gimana caranya? Supaya kita bisa merasa butuh, sehingga nanti semangat. Kayak wong luwe semangat makan, kita semangat beribadah, itu supaya ada rasa butuh. Untuk memunculkan rasa butuh gimana caranya? Caranya banyak berpikir hari akhir. Ketika orang sudah disape dari harta dan keluarga. Kapan orang disape dari harta dan keluarga? Jawab, mati. Betul-betul disape itu. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataullah biqalbin salim. Sana harta sudah nggak akan berguna, keluarga nggak akan berguna, karena mati sendirian, harta dipisah, ditinggalkan. Makanya pengiring jenazah itu 3. Apa 3 itu? 1, harta. 2, keluarga. 3, amal. Yang 2 pulang, yang 1 menyertai. Apa 1 yang menyertai? Amal. 2 pulang. Apa 2 yang pulang?
harta dan keluarga. Makanya kalau orang itu tidak pernah berpikir ke sana, itu untuk punya rasa butuh pada Allah itu berat. Tapi banyak berpikir mati, nanti saya akan dipisah dengan harta dan keluarga. Itu nanti dia akan dipaksa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah saja yang bisa menolong, hartanya tidak bisa. Kenapa? Dia dipisah. Kalau di dunia masih menyertai, kadang sombong, nggak butuh kepada Allah. Dengan hartaku cukup, keluargaku kuat. Sampai Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Itu bahaya sekali. Makanya orang yang cerdas itu banyak berpikir hari akhir. Maka kita perintahkan aktsiru dzikra hazimil ladat, supaya kamu memperbanyak ingat perkara yang biasa merampas kelezatan. Apa perkara yang merampas kelezatan? Al-maut. Apa yang bisa diandalkan? Pertama begitu, cara supaya kita punya rasa butuh, bahasanya kita supaya banyak ingat kepada kondisi harta keluarga nggak ada gunanya. Berarti di situ juga memperkokoh iman kepada yang gaib. Ada tetapi belum terjangkau, yang kita nanti akan ketemu, termasuk hari akhir, termasuk gaib, pada masa termasuk gaib, surga neraka termasuk gaib. Diperkokoh iman kita kepada yang gaib. Kenapa? Itu nanti akan ada. Dan fitrah manusia mengatakan ada. Praktek masyarakat pun juga mengatakan ada. Buktinya orang bisa dibilang tidak berislam ketika mati digawan-gawani. Napa sing digawak nih kepada orang mati? Blehne kewan itu apa? Tunggangan nguwot ogalagil. Nah gitu kan ya. Itu kan berarti kan ada iman kepada hari akhir. Cuma caranya saja salah. Makanya selain kita memperkokoh iman kepada hari akhir, maka caranya pun juga harus tepat. Makanya bila orang itu sudah mikir ke sana, itu nanti akan ada rasa butuh. Kenapa? Dunia yang dicari, dibanggakan, akan tiba saatnya dia akan meninggalkannya. Makanya di dunia pun juga ada miniatur. Apa miniatur? Suara musik menggelegar keliling, miniatur ya. Apa yang dimaksud miniatur? Miniatur neraka. Miniatur neraka. Pernahkah manusia mengalami miniatur neraka? Kondisi neraka yang diansurkan dialami manusia di dunia. Mengalami enggak? Sering. Apa? Sakit. Sakit. Itu termasuk miniatur neraka. Ya Allah, loro nek donya gak sepiro wis kaya ngene, sok neraka kaya ngopo. Miniatur kan itu. Itu kan juga miniatur. Makanya orang tempo dulu itu ketika melihat api ada yang pingsan. Kenapa? Bisa berpikir itu api nek donya wis kaya ngono panase. Sok akhirat seperti apa? Sementara perbandingan api dunia sama api neraka sama enggak? Enggak sama. Jauh. Gak bisa dibandingkan. Api neraka itu warnanya itu hitam, puncak panas, dan berlipat-lipat. Itu kan juga termasuk miniatur yang seperti itu. Kita sakit. Kadang ketika pas panas, berapa suhu badannya seseorang? 40 wis kobong nggih rasane nggih. Nek padang pasir, nganti pasirnya nganti 70, koyok Bilal dulu gegere diseleh nih. Apa enggak leseng gembo aja sopake mateng. Termasuk itu miniatur. Makanya orang itu apabila mendapatkan musibah itu dipaksa untuk kembali kepada Allah. Makanya sampai orang musyrik ketika kena musibah, dikala musibah sedang terjadi mereka tobat. Cuma sayangnya ketika sembuh kambuh. Ketika sembuh kambuh, itu bahayanya. Tetapi pada kondisi sedang sakit, wis enggak duwe doyo, mereka tuh kembali kepada Allah. Hatta idza ja'ahumul mauju min kulli makan ta'allahu mukhlishina lahuddin falamma nazila fa idahum yusyrikun aw kama qala ta'ala. Ketika mereka mengarungi lautan, ombak datang dari segala penjuru. Mereka sudah tidak bisa mengandalkan apa-apa. Akhirnya mereka kembali dengan begitu ikhlas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sayang ketika sudah diselamatkan ke bumi, ke daratan, bisa berlabuh,
mereka kembali kepada kesyirikannya. Itu pelajarannya adalah di kondisi susah manusia dipaksa untuk kembali. Makanya supaya kita punya rasa butuh, itu supaya kita berpikir ke sana. Yang kelima, hukum asal ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Hukum asal ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Dasar hukumnya ya ada di Al-Isra 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu gak punya ilmu. Itu kelima, hukum asal ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Makanya semua ketaatan kita supaya kita cek sudah berdasarkan ilmu atau belum. Cara wudhu kita, cara sholat kita, dan semuanya, termasuk akidah kita, zikir kita. Semuanya supaya berdasarkan dalil, maka kitab dimiliki. Kitab tentang akidah, kitab tentang ibadah, sehingga obah-obah nanti dalilnya lengkap. Nomor 6, termasuk tradisi jahiliyah. Termasuk tradisi jahiliyah nomor 6. Ialah beribadah dengan menolak perkara-perkara yang halal. Termasuk tradisi jahiliyah ialah beribadah dengan menolak perkara-perkara yang halal. Apa contoh nih? Beribadah dengan menolak perkara yang halal, itu termasuk jahiliyah itu. Apa contoh nih? Atau tawaf sambil telanjang. Ada lagi yang lain kalau tradisi di kanan kiri kita, semisal poso pati geni. Akhirnya nggak butuh masak karena genine dipateni. Apa yang dikonsumsi ya nggak tahu. Apa mek ngombe karo buah apa piye, padahal di sana ada daging dimasak tapi diharamkan. Katanya tuh fadilahnya begini begitu. Termasuk poso mutih. Termasuk poso 40 dina 40 bengi. Siapa sing kuat nanti akan degdoyo atau gimana. Termasuk membuat mahram sendiri. Artinya perkara-perkara ketika orang itu nikah boleh, tetapi ia haramkan. Banyak orang itu bikin mahram sendiri. Mau rabi dengan itu boleh, tapi dia itu membuat mahram sendiri. Napa contohnya? Rawlah rabi karo misanan. Rawlah rabi turun telu. Rawlah rabi etan dalan karo tulon dalan dipisah dalan gede. Rawlah rabi omahe dep-depan nunggal wuwung. Ora oleh rabi disa kono karo kene, itu sudah ada beberapa jodoh. Nek butuh rabi kudune bikin rekayasa, macam-macam. Termasuk masuk rumah ketika pulang haji malah menek gendeng, enggak melewati pintu, katanya fadilahnya begini begitu. Ada setiane pintu halal malah penekan. Data metu lawang buri, enggak oleh lawang ngarep. Yang kayak begini kayaknya wong Jawa itu banyak. Silakan masing-masing membuat koleksi contoh-contoh. Terlalu banyak itu yang seperti itu. Termasuk ra cocok netoni, termasuk rawani rabi nek sasi suro. Niki Dzulhijjah pun meh telas napa tasik? Setengah bulan. Hampir habis. Beberapa hari lagi sudah masuk pada bulan Muharram. Wong Jawa mengenal dengan nama Suro, walaupun Suro pun juga asli bahasa Arab. Sehingga rawani rabi nek sasi Suro jarae barengi yiri rokidul mantu dan seterusnya. Termasuk rawani rabi nek sasi seslo diseseli barang ngolo jarae ciloko. Nah, senada dengan itu boleh kan waktu seperti itu, tapi kenapa kok diharamkan?
Katanya nanti dapat resiko begini-begini, kan dianggap peribadatan yang kayak begitu. Kalau begitu banyak nggak orang jahiliyah di kanan kiri kita? Oh, teramat sangat banyak. Punya profil jelek kayak begitu. Termasuk ketika iktikaf, kudu peteng dedet, nggak boleh enek lampu. Padahal baca Quran itu kan butuh lampu, kenapa malah dimatikan? Emangnya hafal? Gak hafal ya gak apa-apa. Aku ora butuh sarana lampu, aku wis iso macanya hafal ya gak apa-apa. Itu katanya fadilah, itikaf dengan cara gelap. Padahal itu namanya dihidupkan, ini ya terang. Bisa untuk membaca dan semisalnya. Nah, banyak yang seperti itu. Tradisi-tradisi kayak begitu sangat banyak sekali. Kesimpulannya adalah termasuk tradisi jahiliyah mengatasnamakan ibadah tetapi menolak perkara-perkara yang diharamkan. Terakhir yang ketujuh, solusi dari sifat jahiliyah ini. Apa solusinya? Menjadi orang cerdas dengan cara tunduk pada aturan Allah. Itu solusinya. Menjadi orang cerdas dengan cara tunduk pada aturan Allah. Titik. Makanya apabila obah-saobah kita tuh menggunakan ilmu, berarti kita nanti bisa lepas dari jebakan-jebakan jaring-jaring jahiliyah. Karena segala sesuatu telah diatur. Makanya laksanakan berdasarkan ilmu, nanti akan diselesaikan semua. Karena Al-Quran merupakan tibyanan likulli syai'in, penjelasan terhadap segala sesuatu. Makanya kuncinya dengan ilmu syar'i, dengan manhaj yang benar, diamalkan, ikhlas, harap-harap cemas, istiqomah, itu tanda-tanda orang yang bisa mentas dari tradisi jahiliyah. Demikian yang kita kaji di malam hari ini. Datang kapan silahkan. Tentang hadis yang menceritakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilla dhilla ila dhilluh, ada 7 kelompok yang Allah akan memberikan payung di hari kiamat. Enggak ada payung kecuali payungnya matahari dekat, panasnya pol, ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya. Nah, di sana ada yang mendapatkan mindollah, payung. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, kawula muda yang tumbuh untuk beribadah. Kriteria pemuda itu yang gimana? Kriteria pemuda itu yang gimana? Secara umur orang dikatakan pemuda itu bila sudah masuk masa balik sampai puncak umur muda itu 40 tahun. Itu masuk kriteria pemuda. Sabab patang puluh muha itu menggunakan bahasa kuhul, senior generasi yang sudah sepuh karena sudah separuh awal, tinggal menghabiskan separuh akhir. Artinya itu standar paruh itu karena umur umat ini sekitar 60-70, yang 100 lebih itu kurang, berarti 40 itu merupakan puncak sempurna. Maka di masa-masa semisal itu ia gunakan menolak dari dorongan kemudaannya untuk tunduk untuk beribadah. Itu luar biasa. Semangat untuk kaya besar, semangat untuk syahwat besar, semangat untuk melampiaskan yang jadi butuh itu besar. Tapi semuanya dikendalikan, terisi dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah, makna itu dengan ilmu. Itu masa-masa yang sangat berat sekali. Itu masa-masa yang sangat berat sekali. Karena sama-sama sedekah. Di masa muda sing jek butuh dengan masa tua sing gak butuh, podo-podo emas 1 kilo, pahalanya besar mana? Besar masa muda. Karena sedang butuh-butuhnya. Umure 85 tahun, duwe emas sak pirang-pirang sedekahne kabeh, karena emas dipakai macak ya ora pantes, ya.
Mbah Putri, Mbah Buyut, umur 85 tahun, mau wacak masing grembeyang, pantas nggak kira-kira? Diguyu malah. Tapi ketika masa muda itu masa sedang puncaknya, dibutuhkan semuanya, tapi ia kendalikan. Lalu ia alihkan dengan perkara yang menyebabkan kekal nanti di akhirat, sehingga syahwatnya itu betul-betul didorong. Dan termasuk jihad yang paling gede mengendalikan nafsunya. Makanya siapa yang bisa itu mendapatkannya. Itu kriteria pemuda berkaitan masalah umur sekitar umur itu. Kemudian berkaitan tentang urusan kebutuhan, itu juga butuhnya sedang gede-gede ini. Sedang gede-gede ini. Makanya siapa yang punya generasi muda itu ternyata dialihkan untuk ibadah. Memang perjuangan dakwah itu sukses, diantara sebabnya adalah dengan generasi muda. Siapa? Objek dakwah Nabi SAW dari generasi tua. Nabi diutus semuanya itu adalah muda. Yang tua bisa dibilang nggak ada, dalam artian itu jarang. Adanya setelah kaum muslimin itu jaya, baru mereka mengakui. Berbondong-bondong masuk Islam yang tua-tua kata, tapi ketika masa perjuangan itu yang tua-tua itu jarang. Yang paling banyak adalah generasi muda. Makanya siapa di waktu yang potensial digunakan untuk beribadah nanti luar biasa. Itu diantaranya begitu. Itu kriteria yang bisa kita sampaikan berkaitan masalah umur dan kebutuhan di masa seperti itu butuh manusia kepada dunia itu sedang gede-gede ini. Siapa yang bisa mengendalikan, mengarahkan kepada akhirat. Dan itu ujian yang paling berat. Siapa yang bisa menundukkan dengan akhirat, maka dia termasuk kriteria itu. Walaupun tua tapi punya jiwa muda. Ditindak pada sisi semangat gak jadi masalah. Karena orang itu masuk Islam umur 50 tahun tapi jiwanya jiwa muda. Tapi ia kendalikan untuk beribadah. Yang kadang ada ungkapan tambah sepuh santennya tambah kental, ngono lagi. Karena bondone wis suwake, kekuatannya sudah remaja rela. Ternyata itu semakin zuhud, ia kendalikan jiwa mudanya. Maka pada sisi muda secara maknawi, maka itu juga seolah masuk juga. Muda pada sisi maknawi, karena intisarinya sama. Apa? Jihad yang paling gede, kemampuan mengendalikan nafsu. Tidak sempurna satu di antara kamu sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa Nabi SAW. Allah alam. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.